Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita telah memasuki pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ini kita akan membahas bagaimana teks itu dalam penurunannya. Namun sebelum sampai kita ke sini, ada baiknya kita kembali kepada pertemuan sebelumnya, itu apa yang dimaksud dengan naskah dan apa yang dimaksud dengan teks. Kita barangkali masih mengingat kembali bahwa naskah adalah merupakan objek dari filologi, ya. Tetapi kayak bagaimana yang menjadi kajian dari filologi ini, masih ingat bahwa yang menjadi kajian filologi adalah naskah yang tulisan tangan. Nah, anakku sekalian, barangkali kita masih ingat kembali istilah naskah atau teks di luar konteks filologi. Dalam pemakaian sehari-hari di luar filologi, naskah, biasanya kita mendengar kata-kata naskah, ya, naskah yang akan diterbitkan atau diperbanyak pada umumnya tidak lagi ditulis tangan di luar konteks filologi. Akan tetapi yang terjadi adalah kita tinggal membawa ke tukang fotokopi. Sementara kalau kita berbicara tentang naskah dalam konteks filologi, dalam penurunannya, kebanyakannya bukan dengan cara memfotokopinya, tetapi yang dilakukan adalah cara menyalin ulang naskah tersebut. Ya. Sekali lagi anak-anakku sekalian, masih ingat kembali bahwa naskah itu adalah, masih ingat, naskah adalah sesuatu yang bisa dipegang, ya. Naskah, apa yang kita pegang ini adalah naskah. Akan tetapi apa yang ada di dalamnya itu yang di teks. Jadi naskahnya adalah apa yang kita bisa pegang, teksnya adalah muatannya, ya. Tidak bisa. Jadi kita teksnya hanya bisa apalagi apa yang kita pikirkan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, itulah yang dimaksud dengan teks. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang naskah, bicara naskah, apakah semua yang ditulis tangan itu adalah naskah? Masih ingat apa itu naskah dan apa pada saat dia ditulis di atas kertas, pada saat ditulis di atas daun papirus, kulit binatang, daun lontar, maka dia adalah naskah. Akan tetapi apabila informasi atau apa yang dipikirkan oleh seseorang kemudian dituangkan di atas batu, maka itu bukan namanya lagi naskah, tetapi itu adalah prasasti. Ingat tidak apa perbedaan antara naskah dan prasasti? Ya. Jadi naskah, ya, naskah pada umumnya berupa buku ataukah bahan tulisan tangan seperti yang diterangkan sebelumnya. Sementara prasasti berupa tulisan tangan, biasanya pada batu, ya, ataukah pada di atas logam, atau di atas batu putih dan lain-lain sebagainya, di atas tembaga. Kemudian perbedaan lain yang bisa kita lihat antara naskah dengan prasasti, bahwa naskah pada umumnya panjang karena dia menceritakan mungkin suatu riwayat berdirinya suatu kerajaan. Akan tetapi kalau prasasti hanya poin-poinnya saja. Siapa yang berkuasa pada saat itu, pada abad keberapa sampai abad keberapa,
hal seperti itu saja yang ada di dalamnya. Anakku sekalian, apalagi yang bisa kita apalagi melihat perbedaan antara naskah dengan prasasti. Kalau naskah itu dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena bisa terjadi, tadi saya katakan bahwa bisa terjadi yang namanya penyalinan. Akan tetapi kalau prasasti tidak bisa disalin, ya. Jadi hanya beberapa saja yang ada. Misalnya di Indonesia hanya beberapa saja. Kemudian naskah pada umumnya itu anonim, tidak berangka tahun. Ini tentu berbeda dengan prasasti yang sering menyebut nama penulisnya dan ada kalanya memuat angka tahun yang ditulis dengan angka atau biasa juga dikenal dengan sengkalan. Kemudian naskah yang paling tua misalnya untuk di Indonesia adalah Candrakinana. Ini bisa didapat dari apalagi dalam bahasa Jawa, bahasa Jawa kuno, itu sekitar pada abad ke-8. Sementara prasasti yang paling tua berasal dari kira-kira pada abad ke-4, yaitu dari prasasti dari kerajaan Kutai, ya. Jadi demikianlah bagaimana perbedaan antara naskah dengan prasasti, kemudian naskah dan teks. Selanjutnya, bagaimana suatu teks ini diturunkan. Tadi saya katakan bahwa tentu akan terjadi saling menyalin, terjadi penyalinan. Anak-anakku sekali, teks dalam penurunan. Yang pertama, teks lisan, ya. Jadi ada yang namanya teks lisan, ada tulisan, ada cetakan. Teks lisan pada tradisi sastra disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Bagaimana kemudian cerita tentang Sang Kuryang misalnya bisa sampai kepada kita? Ya sekarang sudah ada cetakannya. Akan tetapi kalau cerita dari nenek moyang kita, bagaimana kemudian keberanian seorang misalnya seorang apalagi nenek kita dan diceritakan oleh orang tua kita. Kemudian selanjutnya kita akan menceritakan bagaimana silsilah keluarga kepada keturunan kita, itu disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian kalau teks naskah yang tulisan tangan, ya, teks naskah tulisan tangan yang dimaksudkan di sini tentu adalah kajian filologi. Tetapi kalau tadi teks lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut, ya, apakah ini tidak bisa menjadi kajian filologi? Ya, itu akan menjadi tanda tanya. Atau kapan suatu tulisan bisa menjadi kajian filologi? Tentu harus ada cara-cara yang dipakai supaya teks lisan ini bisa menjadi kajian filologi. Ya. Tentu yang harus dilakukan adalah teks lisan tadi yang diceritakan dari secara turun-temurun, kemudian tentu salin ulang. Nah, salinan inilah yang kemudian menjadi bahan kajian filologi. Ya. Saya kembali kepada teks naskah tulisan tangan. Biasanya teks naskah tulisan tangan itu biasa ditulis dengan tulisan bahasa atau bahasa daerah Nusantara. Ya. Sebagian ditulis dengan misalnya karena mungkin di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran atau bahkan ada hadis di dalamnya. Kemudian
Yang ketiga adalah teks cetakan yang mulai dikenal setelah seni cetak ditemukan. Ya, anak-anakku sekalian, kita akan melihat lebih lanjut dari bagaimana kemudian suatu teks diturunkan. Menurut Dehaene, ya, bahwa proses terjadinya teks itu aslinya, ya, bahwa yang asli menurut Dehaene itu ada 3. Yang pertama dikatakan bahwa asli adalah apa yang ada dalam pikiran pengarang. Jadi kalau misalnya kita temukan suatu naskah, kemudian ada orang yang berpendapat bahwa itu bukan asli, ya, kita kembalikan kepada, kalau menurut Dehaene, bahwa asli itu bukan hanya yang ada dalam pikiran pengarang, ya. Aslinya adalah teks tertulis yang merupakan kerangka yang masih memungkinkan untuk kebebasan seni. Itu yang kedua. Jadi kalau dalam ingatan yang ada dalam ingatan pengarang, kemudian kedua adalah teks tertulis, kemudian yang ketiga adalah aslinya merupakan teks yang tidak memungkinkan untuk diadakan penyempurnaan. Jadi kalau berdasarkan hal ini, apabila kita menemukan suatu kesalahan, maka kesalahan itulah yang asli, tidak bisa lagi kita perbaiki. Itulah menurut Dehaene terjadinya suatu teks. Kemudian tadi terjadi suatu proses saling menyalin. Suatu naskah disalin karena tentu ada keperluan. Ada alasan yang mendasari kenapa kemudian suatu naskah itu diperbanyak, atau karena disalin maka tentu akan diperbanyak. Yang pertama adalah seseorang ingin memiliki informasi yang sama yang terdapat dalam suatu naskah. Jadi kalau misalnya di dalam suatu naskah, di dalamnya itu menceritakan suatu riwayat atau misalnya informasi tentang sesuatu yang ingin dia juga punya, katakanlah misalnya tentang suatu pengajaran, atau tentang tasawuf mungkin, atau tentang cerita tentang suatu kerajaan kah, ataukah tentang sejarah dan sebagainya, dia ingin memiliki naskah atau informasi yang sama sebagaimana yang dimiliki mungkin oleh orang lain. Jadi ingin memilikinya. Kenapa ingin memiliki? Tentu ada alasannya, ya, karena itu tadi ingin memiliki informasi yang sama, sehingga terjadilah penyalinan. Kemudian kenapa suatu naskah diperbanyak? Bisa saja karena naskah yang asli sudah rusak, karena sehingga terjadi lubang, sudah terjadi kerusakan. Kerusakan itu bisa berarti mungkin sebagian dari naskah tersebut lembarannya itu sudah tidak utuh lagi, ataukah mungkin sudah robekkah, ataukah mungkin lubang-lubang akibat sudah dimakan rayap dan sebagainya, sehingga kemudian orang menyalin ulang kembali. Kemudian yang kedua, kadang-kadangnya mungkin sudah terbakar, ya, sehingga tentu dia ingin memiliki yang sama. Bagaimana caranya? Dengan cara terjadi penyalinan ulang kembali. Kemudian naskah yang asli mungkin terkena apalagi benda cair, sehingga rusak, ataukah apalagi tintanya atau penanya sudah tidak bisa lagi terbaca. Kemudian keperluan apa yang dimaksud dengan keperluan magis? Dia menganggap bahwa di dalam naskah tersebut ada unsur magis di dalamnya, sehingga itulah kemudian dia menyalin ulang naskah yang apalagi yang dimaksudkan tadi. Anak-anakku sekalian, pada saat
pada saat terjadinya penyalinan. Pada saat terjadi penyalinan, kemungkinan bisa terjadi yang namanya perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut terkadang itu merupakan suatu kesalahan. Ya, kadang saya ulangi kembali bahwa timbulnya perbedaan pada saat terjadinya penyalinan, ya, bisa dua hal yang terjadi. Yang pertama itu adalah kesalahan, dan yang kedua tetapi bukan kesalahan. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini adalah kalau kesalahan terjadi, kenapa suatu kesalahan terjadi pada saat terjadinya penyalinan? Yang pertama, karena bisa saja seorang penyalin kurang memahami bahasa atau persoalan naskah yang disalin, ya, kurang memahami bahasa. Dia bukan ahli bahasa Arab, sehingga wajar saja setelah terjadi di saat penyalinan, maka ternyata ada beberapa ayat, ada beberapa kata mungkin yang terjadi apalagi perbedaan makna. Kemudian yang kedua, karena tulisannya kurang jelas atau kabur, ya, kesalahan terjadi sehingga dia bingung. Apakah karena tadi ini yang kabur atau buram atau lubang, apa sebenarnya? Itu yang membuat kemudian pada saat terjadinya penyalinan, maka sebagai seorang penyalin hanya dia menambahkan berdasarkan informasi atau apa yang ingin disampaikan oleh naskah itu, atau dalam konteks apa naskah tersebut, isi dari naskah tersebut. Kemudian kesalahan dalam penulisan yaitu penyalinan terlalu maju dari perkataan ke perkataan yang atau melewati satu baris. Kesalahan penulisan terlalu maju, ya, sehingga ada yang terlewatkan. Apakah melewati katakanlah satu baris, ataukah misalnya dua kata, dua ayat, dua kalimat dan sebagainya. Itu biasa dikenal dengan misalnya meme, dia terlalu maju, dia ada yang terlampaui. Kemudian ada kalanya juga huruf terbalik. Misalnya dalam suatu bait syair terlewatkan dan sebaliknya, atau tertulis dua kali, ya, dua kali. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, dua kali diulang kemudian. Jadi itu namanya kan, itu adalah litografi. Kemudian ada bacaan atau ketidaktelitian seorang penyalin sehingga beberapa huruf hilang. Misalnya katakanlah misalnya kata-kata misalnya Ar-Rahman tidak ada alif lamnya, sehingga itu tentu itu namanya ada huruf yang hilang, ya, tidak ada panjang. Ternyata di situ tidak ada tandanya bahwa dia harus dibaca panjang. Kemudian bisa juga perubahan dalam teks atas kemauan pengarang di masa hidupnya, seperti menambah atau menghilangkan bagian teks, ya. Jadi bisa saja karena keinginan dari seorang pengarang, sudahlah kayak ini, tidak perlu ini. Artinya dia tanpa mengurangi dari katakanlah cerita tersebut, dia menghilangkan sebagian, sehingga kemudian pada saat misalnya terjadinya perbandingan, maka tentu kita akan melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang hilang, tetapi ternyata setelah ditelusuri itu adalah bisa saja seperti tadi itu dikatakan bahwa mungkin itu adalah kemauan dari pengarangnya sendiri. Anak-anakku sekalian, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana metode apa yang digunakan dalam penelitian filologi.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang berkelana